Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait terkait service innovation terhadap SmartX, di mana di sini kami mengambil tema Smart Passport Sistem untuk Dirjen Imigrasi. Ya, jadi di sini ada kami bertiga. Pertama saya sendiri, Aditya Sudiana, kemudian ada Mas Herianto, dan terakhir Mas Rafael. Lanjut. Jadi permasalahan yang ada saat ini di layanan password yang ada di imigrasi yaitu pertama, antriannya panjang dan sumber daya terbatas. Akibatnya apa? Akibatnya menyebabkan adanya pembatasan jumlah pemohon di setiap harinya dan membuat pelayanan pengajuan paspor menjadi terasa begitu lama. Kemudian ada permasalahan kedua, yaitu tentang ketersediaan belangko paspor yang terbatas. Jadi, belangko paspor ini kan diterbitkan oleh Kemenkumham dan dia sudah batasi atau direncanakan tiap tahun akan dikeluarkan berapa gitu. Jadi, tidak bisa serta-merta di tengah jalan harus dibuat lagi seperti itu. Jadi, ini salah satu permasalahannya. Kemudian yang ketiga adalah proses verifikasi ajuan dari pemohon cukup lama. Ini diakibatkan karena proses verifikasi yang masih manual, yaitu ini proses verifikasi adalah untuk memastikan bahwa pemohon ini benar-benar bersih dari segala macam seperti misalnya teroris, TKI ilegal, perdagangan manusia, dan lain sebagainya. Dan kami mengajukan yaitu kita butuh menambahkan sebuah AI supaya bisa mempermudah dan mempercepat dan menyelesaikan masalah yang tadi. Sehingga terciptalah usulan berupa Smart Passport System sebagai tujuan atau sebagai solusi dari permasalahan tersebut yang nantinya akan dijelaskan di slide-slide berikutnya oleh teman saya. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh Mas Herianto. Baik, terima kasih kepada Mas Adit. Untuk selanjutnya mengenai penelitian terkait. Dari penelitian terkait ini nantinya akan berhubungan dengan permasalahan dan inovasi yang akan diusulkan. Untuk pertama yaitu mengenai self-service, teknologi, dan biometrik. Ini berhubungan dengan masalah keterbatasan sumber daya dalam melakukan pelayanan pembuatan paspor. Dan solusi atau inovasi yang akan diusulkan nantinya menerapkan self-service teknologi yang akan dibantu dengan teknologi biometrik sebagai metode autentikasi identitas pengguna. Penelitian terkait mengenai self-service ini pernah dilakukan oleh Iqbal dan kawan-kawan pada tahun 2017. Penggunaan SSI ini dapat memberikan manfaat bagi instansi dalam hal pelayanan kepada lebih banyak pelanggan dengan sumber daya manusia yang lebih sedikit. Lalu ada lagi penelitian yang dilakukan oleh Leung dan Matanda 2013. Penggunaan SST ini juga dapat membantu mengurangi biaya pelatihan pegawai, peralatan, dan komunikasi. Lalu untuk pendukung dari self-service ini yaitu teknologi biometrik, penelitiannya pernah dilakukan oleh Piarsa dan Hisamuddin pada 2010 menggunakan teknologi biometrik wajah dan terbukti biometrik wajah ini dapat melakukan verifikasi berbasis web secara online dengan menggunakan metode Eigenface. Lalu ada lagi penelitian yang dilakukan oleh Martin, yaitu salah satunya menggunakan pemanfaatan iris manusia sebagai biometrik untuk verifikasi identitas. Lanjut. Lalu untuk penelitian terkait yang kedua yaitu mengenai teknologi AI yang dapat memprediksi. Ini berhubungannya dengan masalah keterbatasan jumlah belangko untuk pembuatan paspor. Lalu solusi yang inovasi yang akan diberikan nantinya yaitu mengenai teknologi AI yang dapat memprediksi jumlah pembuatan belangko paspor di masa depan dengan mempertimbangkan tren dan data historis. Penelitian terkaitnya itu mengenai AI prediksi ini seperti penelitian yang dilakukan oleh Cynthia dan Ismanto mengenai jaringan saraf tiruan algoritma backpropagation dalam memprediksi ketersediaan komunitas pangan. Lalu yang ketiga mengenai teknologi AI dan big data analytics. Permasalahan yang berhubungan di sini yaitu mengenai verifikasi pengajuan paspor yang membutuhkan waktu relatif lama. Nah, solusinya itu menggunakan teknologi AI dan big data analytics. Untuk penelitian terkait sendiri
teknologi AI ini akan memproses data yang telah dikumpulkan dari beberapa sumber data. Lalu Big Data Analytic akan melakukan analisis data terhadap informasi yang dikumpulkan untuk membentuk profil individu secara holistik. Penelitian yang terkait yang pernah dilakukan oleh Pramanik dan kawan-kawan mengenai Big Data Analytic untuk investigasi keamanan kriminal. Dalam penelitian itu menerapkan 5 teknologi penambangan data mutakhir seperti analisis tautan, agen cerdas, penambangan teks, jaringan saraf, dan pembelajaran mesin. Mungkin akan dilanjutkan oleh Saudara Rafael. Dipersilahkan, Mas Rafael. Terima kasih. Inovasi usulan yang akan dilakukan yaitu merupakan transformasi digital yang mampu memiliki dampak terhadap proses pelayanan paspor yang akan memberikan kenyamanan, mempermudah, dan pastinya mempersingkat waktu pelayanan yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Kita bisa lihat bahwa proses yang terjadi sekarang mulai dari pendaftaran online, lalu fotokopi berkas, lalu biometric capture, pengambilan biometrik langsung di kantor imigrasi, lalu secara manual wawancara dan profiling oleh petugas sampai keputusan bahwa pemohon tersebut layak nantinya. Nah, ini total di proses sekarang berlangsung selama 80 jam. Kita akan lihat selanjutnya usulan yang akan terjadi. Nah, 3 item yang akan diatasi dengan percepatan optimalisasi yaitu pertama, waktu proses yang semulanya masih 80 jam dengan AI dan Big Data nantinya itu menjadi 24,083 jam, artinya 24 jam 5 menit. Lalu kedua sumber daya yang digunakan, proses sekarang mengharuskan ada 5 entity atau aktor di dalamnya. Nah, nantinya dengan AI dan Big Data akan menggunakan 3. Nah, kuota layanan yang diharapkan itu semulanya tidak lebih dari 150 per hari selama working hour atau jam kerja. Nah, secara background, sistem AI dan Big Data yang berjalan di belakang layar, maka bisa akan lebih dari 240 jam selama 240 kuota selama 24 jam satu hari penuh. Selanjutnya, nah usulan inovasi yang akan dilakukan yaitu setelah melakukan pendaftaran online, lalu akan dilakukan self-upload digital oleh pemohon langsung melalui mobile devices, langsung dilanjutkan untuk biometric capture berupa foto, biometric fingerprint, dan retina. Nah, sistem akan berjalan di belakang layar selama 24 jam full menggunakan data analitik dan AI, cek data baik ke Disdukcapil, Interpol, TKI, atau TPPO, atau tindakan kriminal lainnya, dan bisa langsung memberikan support decision system terhadap kelayakan pemohon tersebut. Nah, bisa kita lihat 24 jam merupakan proses seorang pemohon melakukan self-service. Nah, setelah submit, sistem akan melakukan dalam waktu hanya 5 menit untuk melakukan uji kelayakan. Kita lihat selanjutnya. Nah, adapun untuk masalah ketersediaan belangko yang sudah diprediksi dari tahun sebelumnya, kami mengusulkan bahwa akan ada nanti prediktor algoritma yang akan mengumpulkan historical data dari penerbitan paspor tahun-tahun sebelumnya, lalu ditambahkan dengan impact dari berita-berita dunia yang akan menyebabkan adanya event-event dari setiap negara berkumpul, nah yang akan menghasilkan output prediksi seperti lonjakan permohonan paspor di waktu ke depannya. Selanjutnya, nah dari kesimpulan dari semua yang akan dilakukan inovasi, kesimpulannya adalah sistem self-service biometrik ini yang akan diusulkan untuk penerbitan paspor itu dapat memberikan layanan self-service yang dapat mengefisiensikan waktu dalam pengambilan foto sidik jari retina untuk menghasilkan data paspor yang berintegritas, yang tentunya aman, efisien, dan andal, serta akurat. Teknologi biometrik yang akan di-capture nantinya adalah untuk memberikan autentikasi multifaktor yang pasti memberikan tingkat keamanan dan akurasi tinggi, sehingga dalam border control nantinya, seorang yang memegang atau hold paspor adalah orang yang benar-benar telah memiliki data integritas yang dicek dengan sistem di dalam AI dan data analitik. Itu dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama penyampaian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.